Bayangkan sebuah tanah perkemahan yang dikelilingi tegapnya pohon pinus, menjulang laksana tiang-tiang alami yang menjaga ketenangan semesta. Di sela-selanya, kebun kopi tumbuh subur, menghadirkan aroma hangat yang menuntun jiwa untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menyerahkan diri pada keteduhan alam. Disinilah tiap desir angin seakan membawa bisikan rahasia. Setiap tetes embun bercerita tentang kesederhanaan yang menenangkan. Camping ground ini bukan hanya tempat singgah, melainkan ruang pertemuan antara manusia dan alam. Sebuah panggung eksotis di mana keindahan, ketenangan, dan kebersamaan kini menjadi satu. Bersiaplah karena perjalanan kali ini bukan sekedar bermalam di bawah langit, melainkan perjalanan hati, menyelami damai yang hanya bisa dipeluk oleh mereka yang berani mendekap heningnya alam. Camping di hari weekday terasa begitu menenangkan. Hanya suara jangkrik dan bisikan pinus yang terdengar. Kami pun segera bergegas menikmati makan malam sambil meresapi ketenangan ini. Malam ini udara di Tridek mulai terasa semakin dingin dan menusuk. Kami berkeinginan untuk mencoba seduhan kopi Camp Brewers milik Om Teguh. Menunya sangat beraneka ragam. Saat saya melihat, ada menu andalan saya, yaitu Vietnam Drip. Sudah pasti saya memilih ini. Kopi Camp Brewers ini begitu pas disajikan pada suasana camping seperti sekarang, menemani waktu bersantai, menghangatkan tubuh, sekaligus menghadirkan keakraban di tengah heningnya alam.
Tolong lu nggak lu. Sabtu pagi ini cuaca terasa begitu cerah. Burung-burung berkicau riang seakan memancarkan kebahagiaan lewat setiap cuitannya. Sepertinya ngopi di pagi begini semakin asyik. Awalnya niat hati ingin menikmati kopi di stand Camp Brewers sambil ngobrol-ngobrol. Namun karena masih tutup, akhirnya saya pun berperan menjadi barista untuk diri saya sendiri. Sedikit saya ingin berbagi informasi mengenai Tridek 88 Camping Ground. Dari kafling yang asik sampai fasilitas yang ada. Dimulai dari area yang saya tempati ini adalah area kafling A2. Untuk area di depan tenda saya yaitu area kafling nomor A3 sampai dengan A5. Kita bergeser sedikit ke sisi kanan. Terdapat kafling A6 hingga A12. Seluruh area blok A ini memiliki dasar batu kerikil, sehingga memberikan kesan rapi sekaligus nyaman untuk mendirikan tenda. Kalau dari blok A6 sampai 12 banyak pohon-pohon ya, jadi tidak terlalu besar. Nah, tapi untuk A7 ini lumayan besar. Untuk area A6 sampai dengan A12, tepatnya itu dia bisa menghadap ke area pinus dan juga pun bisa menghadap ke area perkebunan atau pinus juga di area belakang. Kita lanjut ke area kafling B. Di sini kondisi dasar batu kerikil terlihat lebih rapi dan tertata. Hanya saja kendaraan tidak bisa diparkirkan tepat di samping atau dekat dengan tenda. Mobil harus ditempatkan di area parkir yang telah disediakan oleh pengelola. Namun jangan khawatir, mobil tetap bisa mendekat saat proses loading maupun unloading barang. Di depan parkir tepat di depannya yaitu untuk area B, ini di sini adalah untuk B1, B2 dan B3. Untuk areanya sebenarnya dia agak sedikit memanjang ya, menghadap ke arah parkiran.
di belakangnya, yaitu terdapat dari blok B4 dan di blok B5. Nah, kondisinya di sini agak sedikit turun untuk struktur tanahnya. Nah, ini adalah batang bambu di sini, yaitu pembatas untuk area B nomor 6. B6 itu areanya dari sini, dari batang ini sampai dengan perbatasan yang sana, yang area rumput. Jadi untuk di blok selanjutnya itu tidak ada kerikil lagi atau batu-batu. Untuk area B7 dan B8 kondisinya sudah rumput, jadi tidak ada batu kerikil. Sebenarnya ini agak memanjang, tapi cukup luas buat kalian ingin camping. Dan ini adalah untuk lokasi toilet yang utama dengan 2 toilet untuk wanita dan 2 toilet untuk pria. Lanjut, kita menuju ke area kafling blok C. Blok ini terdiri dari C1 hingga dengan C10. Untuk area C1 sampai dengan C6, lahannya relatif lebih kecil dan tidak menggunakan dasar batu atau kerikil, sehingga lebih cocok untuk mendirikan tenda kecil dan bersantai dengan nyaman. Dan di posisi paling ujung, yaitu ini adalah untuk area C nomor 9 dan C nomor 10. Untuk di sini terdapat juga pun ada toilet dan tempat cuci piring. Coba kita cek. Wah, ada jalan rahasia ternyata. Ini adalah untuk toilet dan wastafel atau tempat ambar wudhu di area blok D, di blok C juga pun bisa, dan di blok E. Sini disediakan sendal untuk kamar mandinya. Untuk toilet cukup bersih karena memang di sini adalah kita harus memakai sendal yang sudah disediakan. Tidak boleh pakai sendal dari menginjak tanah atau dari luar. Kita lanjut kembali ke area di blok D1 dan di blok D2. Untuk area sini berdekatan dengan kafe ya. Dan ini adalah tempat area di blok D6 sampai dengan blok D7 dan di blok 8. Untuk posisinya ini paling ujung ya, jadi enak untuk bersendiri ataupun menenangkan diri. Oke, kita bergeser kembali ke area blok E. Dan ini adalah untuk area blok E1 hingga dengan blok E7. Untuk area E1 dan 7 ini strukturnya sudah tidak batu ya, dan beberapa memang ini lebih cocok untuk berkoloni. Ini adalah untuk area wastafelnya, tepat di belakang blok E nomor 7. Di sini juga pun terdapat dari halaman ataupun jadi untuk bisa ada aktivitas ataupun kegiatan outdoor lainnya. Dan ini adalah untuk toilet dari blok E-nya, dimana sini juga pun terdapat dari 2 toilet untuk pria dan ada 2 sanitary untuk pria.